Lebaran seharusnya jadi momen paling hangat. Tapi tahun itu, semuanya berubah. Hari pertama, aku masih ngobrol sama Anin di dapur, sambil nyuci piring, sambil ketawa kecil. Hari kedua, aku dengar suara azan subuh, disusul kabar duka dari toa masjid. Dan hari ketiga, aku cuma bisa duduk, nangis, dan peluk perutku yang lagi hamil, ngerasa kosong, ngerasa ditinggal. Ternyata kemarin itu adalah lebaran terakhir bersama mereka. Aku nggak sadar, itu adalah sebuah pamitan. Sekarang, kita akan dengarkan kisah ini langsung dari narasumbernya. Cerita yang terjadi di hari lebaran, cerita tentang kehangatan, kehilangan, dan pamitan yang tak terucap. Dengerin baik-baik ya. Kamu rebahan aja, biar aku yang ceritain. Aku mau cerita tentang kejadian yang aku alami sendiri. Waktu itu terjadi di Aceh pas momen lebaran tahun 2023. Jadi ini kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu aku, Rara, sedang mengandung anak pertamaku. Rasanya campur aduk banget. Di satu sisi aku senang luar biasa karena akhirnya aku hamil juga, tapi di sisi lain ada rasa sedih yang dalam. Karena kedua orang tuaku sudah nggak ada. Uma meninggal tahun 2021 karena COVID, dan setahun kemudian, tepatnya di 2022, Abah juga menyusul karena sakit. Beliau memang sudah tua, tapi tetap saja kehilangan mereka berdua dalam waktu berdekatan itu berat banget. Yang paling bikin hati ini sesak, mereka berdua nggak sempat lihat cucu pertama mereka, anak yang sebenarnya sudah mereka nanti-nantikan sejak aku menikah di tahun 2020. Bayangin aja, setelah 3 tahun menikah, baru di tahun 2023 aku dikasih rezeki hamil. Tapi orang tuaku udah nggak ada buat nyaksiin dan berbagi kebahagiaan ini. Sejak kepergian Uma dan Abah, aku tetap tinggal di rumah orang tuaku. Aku anak paling bungsu dan rumah itu memang rumah keluarga. Jadi sekarang aku tinggal di sana bersama suamiku Tuan. Di samping rumahku, persis sebelahan, tinggal sepasang kakek nenek yang udah aku kenal sejak lama. Kakek Dasim dan Nenek Suyati. Kami biasa panggil mereka begitu. Mereka itu tetangga lama, udah tinggal di situ sejak dulu, bahkan udah seperti keluarga sendiri. Apalagi Nenek Suyati, beliau tuh deket banget sama Uma. Hubungan mereka tuh bener-bener akrab, deketnya kayak ibu dan sahabat dalam satu paket gitu. Tapi aku mau luruskan dulu ya, biar nggak ada salah paham. Jadi gini, meskipun aku manggilnya Nenek Suyati, bukan berarti beliau itu sepantaran sama nenekku ya. Umurnya sama kayak almarhumah Uma, sekitar 60 tahunan lah. Nah, karena konteksnya udah sepuh dan memang penampilannya juga seperti nenek-nenek, jadi ya kami semua manggilnya Nenek Suyati, bukan Tante Suyati, meskipun beliau itu sahabat dekat Uma sendiri. Jadi paham ya, ini soal kebiasaan panggilan aja. Waktu Uma sakit dulu, beliau pernah nitipin aku ke Nenek Suyati. Aku masih inget banget pesannya, jaga Rara, ya. Dan sejak saat itu, hubungan kami makin dekat. Kakek Dasim dan Nenek Suyati punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Solikan, dia seumuran sama salah satu kakakku. FYI, aku punya 4 kakak, dan Solikan ini umurnya sepantaran sama kakak yang kedua. Anak kedua mereka namanya Anin, dia 4 tahun lebih muda dari aku. Tapi sayangnya, dua-duanya udah lama merantau dan gak pernah pulang sejak tahun 2020 pas awal pandemi COVID. Katanya sih waktu itu takut bawa virus ke rumah, ya wajar lah. Tapi yang bikin miris, dari 2020 sampai 2022, keterusan aja gak pulang-pulang. Cuman masih sering komunikasi sih, teleponan atau video call. Nah, aku yang sering bantuin mereka buat video callan pakai HP-ku. Soalnya HP-nya kakek dan nenek udah jadul, suka lemot dan sering kehabisan kuota. Tapi aku ikhlas bantuin. Aku udah anggap mereka kayak orang tuaku sendiri. Jadi kalau kangen sama Uma dan Abah, aku tinggal ke rumah sebelah, ngobrol sama mereka. Karena aku yang sering bantuin, ya aku juga jadi tahu beberapa hal yang mungkin sifatnya agak pribadi.
Misalnya, kenapa si Solikan nggak pernah pulang? Ternyata, karena belum ada biaya. Solikan udah berkeluarga dan punya 3 anak. Jadi kalau mau pulang kampung, harus biayain 5 orang. Bisa dibayangin kan, berapa besar biayanya? Sementara itu, Anin juga punya alasan sendiri. Sejak 2020, dia sempat kena PHK dan baru dapat kerja lagi di tahun 2021 di sebuah restoran yang bahkan waktu hari raya pun tetap buka. Jadi dari lebaran 2021 sampai lebaran 2022, dia nggak bisa pulang juga. Aku sempat mikir, ya masa iya sih nggak bisa cari waktu lain buat pulang, tapi ternyata beneran nggak pulang-pulang. Kasian sih, tiap lebaran, kakek Dasim dan nenek Suyati selalu kelihatan murung. Mereka suka bilang, rumah tetangga rame dikunjungin anak-anaknya, kok rumah kita sepi ya? Dan memang begitu kenyataannya. Padahal aku aja yang orang tuaku udah gak ada, kakak-kakakku tetap datang ke rumah waktu lebaran. Sekalian ziarah ke makam Uma dan Aba yang memang ada di pemakaman dekat situ. Makanya rumahku sekarang jadi tempat kumpul keluarga. Dan tiap lebaran, aku selalu ajak kakek Dasim dan nenek Suyati buat ikut kumpul di rumah, biar mereka gak merasa sendirian. Tapi ya gitu, sehangat dan seramah apapun suasananya, ekspresi seseorang tuh gak bisa bohong. Aku sering banget lihat di mata mereka ada raut sedih yang gak bisa disembunyikan. Mereka tuh kangen banget sama anak-anaknya. Yang bikin aku bener-bener sedih itu kejadian di bulan Ramadan tahun 2023. Waktu itu, Nenek Suyati tiba-tiba datang ke rumahku. Beliau minta tolong sambil nyodorin kalung dan cincin emas ke aku. Aku kaget dong, terus aku tanya, "Ini buat apa, Nek? Kalau cuma buat makan, nggak usah mikir panjang. Aku sama suami ikhlas kok. Tiap hari juga kita masakin lebih buat kakek sama nenek. Kalau butuh berobat, kan ada BPJS juga. Nanti suamiku, Andri, juga bisa bantu nganter ke klinik atau rumah sakit." Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Nenek bilang, beliau pengen jual perhiasan itu buat ngirim uang ke anak-anaknya, Solikan sama Anin, biar bisa pulang kampung pas lebaran. Duh, hatiku langsung nyesek, mungkin ya, karena kakek dan nenek nggak tahu harus kemana kalau mau nyamperin anak-anaknya. Soalnya, Solikan dan Anin ini tinggal di kota yang berbeda, usia kakek sama nenek juga udah nggak muda lagi. Jalan aja udah mulai susah, apalagi kalau harus bepergian jauh. Jadi satu-satunya harapan mereka ya anak-anaknya yang pulang ke rumah, bukan sebaliknya. Sementara itu, alasan anak-anaknya nggak pulang selama ini katanya karena tiketnya mahal. Apalagi kalau pas musim lebaran, harga tiket bisa naik berkali-kali lipat. Ya wajar sih, tapi yang bikin aku sedih adalah ketika dengar langsung dari nenek, mereka sampai segitunya harus jual perhiasan satu-satunya demi bisa ngumpul bareng anak-anak saat hari raya. Dan ya, kakek sama nenek tuh gak punya uang cash banyak, tabungan juga gak seberapa. Jadi ya, perhiasan itu satu-satunya jalan. Aku tuh sampai nangis denger ceritanya. Kirain kan urusannya cuma soal makan atau berobat yang masih bisa aku dan suami bantu, tapi ini beda. Masa iya aku harus beliin tiket buat anak-anaknya pulang kampung? Itu kan seharusnya tanggung jawab mereka, bukan? Akhirnya aku bantu sesuai yang diminta aja. Aku bawa emas-emas itu ke pasar buat dijual. Setelah itu, aku juga yang bantu transfer uangnya lewat bank. Padahal waktu itu aku lagi hamil 4 bulan. Tapi demi nenek Suyati dan kakek Dasim, aku jalanin semua bareng suamiku. Aku bener-bener gak tega. Apalagi pas hamil, aku jadi lebih sensitif. Sedikit-sedikit nangis, bawaannya mellow terus. Saking gak kuat nahan perasaan, aku akhirnya diam-diam ngechat Anin. Aku bilang ke dia, "Ini loh Uma dan Aba kamu rindu banget. Sampai rela jual perhiasan demi bisa ngumpul sama kalian di hari lebaran. Tolong ya, usahain pulang. Kasih tahu juga Bang Solikan." Dan jawaban Anin bikin aku makin mewek. "Iya kak, aku usahain banget. Makasih ya kak udah jagain Uma dan Aba. Maaf ya jadi merepotkan." Begitu terus dia ngetik panjang sambil terus bilang, "Terima kasih." Oh iya, Anin dan Solikan manggil orang tuanya Uma dan Aba, jadi pas chat juga dia nyebutnya gitu.
Tapi aku sendiri tetap panggil mereka Nenek Suyati dan Kakek Dasim karena memang dari dulu udah kebiasaan begitu. Setelah transfer beres, aku masih beberapa kali chatan sama Anin. Aku pastiin terus, nanti lebaran beneran pulang ya. Aku juga bilang, tolong koordinasi sama Bang Solikan. Pokoknya uang yang ditransfer itu dipakai buat beli tiket, jangan buat yang lain. Dan setiap kali aku ingetin, jawabannya selalu, iya kak, insya Allah pulang. Ini aku sama Bang Solikan dan keluarganya udah rencana pulang. Mungkin ya karena kakek dan nenek nggak tahu harus kemana kalau mau nyamperin anak-anaknya. Soalnya Solikan dan Anin ini tinggal di kota yang berbeda. Usia kakek sama nenek juga udah nggak muda lagi. Jalan aja udah mulai susah, apalagi kalau harus bepergian jauh. Jadi, satu-satunya harapan mereka ya anak-anaknya yang pulang ke rumah, bukan sebaliknya. Sementara itu, alasan anak-anaknya nggak pulang selama ini katanya karena tiketnya mahal. Apalagi kalau pas musim lebaran, harga tiket bisa naik berkali-kali lipat. Ya wajar sih, tapi yang bikin aku sedih adalah ketika dengar langsung dari nenek, mereka sampai segitunya harus jual perhiasan satu-satunya demi bisa ngumpul bareng anak-anak saat hari raya. Dan ya, kakek sama nenek tuh nggak punya uang cash banyak, tabungan juga nggak seberapa. Jadi ya, perhiasan itu satu-satunya jalan. Aku tuh sampai nangis denger ceritanya. Kirain kan urusannya cuma soal makan atau berobat yang masih bisa aku dan suami bantu. Tapi ini beda. Masa iya aku harus beliin tiket buat anak-anaknya pulang kampung? Itu kan seharusnya tanggung jawab mereka, bukan? Akhirnya aku bantu sesuai yang diminta aja. Aku bawa emas-emas itu ke pasar buat dijual. Setelah itu aku juga yang bantu transfer uangnya lewat bank. Padahal waktu itu aku lagi hamil 4 bulan. Tapi demi Nenek Suyati dan Kakek Dasim, aku jalanin semua bareng suamiku. Aku bener-bener gak tega. Apalagi pas hamil, aku jadi lebih sensitif. Sedikit-sedikit nangis, bawaannya mellow terus. Saking gak kuat nahan perasaan, aku akhirnya diam-diam ngechat Anin. Aku bilang ke dia, ini loh Uma dan Aba, kamu rindu banget. Sampai rela jual perhiasan demi bisa ngumpul sama kalian di hari lebaran. Tolong ya, usahain pulang. Kasih tahu juga Bang Solikan. Dan jawaban Anin bikin aku makin mewek. Iya kak, aku usahain banget. Makasih ya kak, udah jagain Uma dan Aba. Maaf ya, jadi merepotkan. Begitu terus dia ngetik panjang sambil terus bilang, terima kasih. Oh iya, Anin dan Solikan manggil orang tuanya Uma dan Aba. Jadi pas chat juga dia nyebutnya gitu. Tapi aku sendiri tetap panggil mereka Nenek Suyati dan Kakek Dasim. Karena memang dari dulu udah kebiasaan begitu. Setelah transfer beres, aku masih beberapa kali chatan sama Anin. Aku pastiin terus, nanti lebaran beneran pulang ya. Aku juga bilang, tolong koordinasi sama Bang Solikan. Pokoknya uang yang ditransfer itu dipakai buat beli tiket, jangan buat yang lain. Dan setiap kali aku ingetin, jawabannya selalu, iya kak, insya Allah pulang. Ini aku sama Bang Solikan dan keluarganya udah rencana pulang. Anin sendiri sampai bingung harus ngomong apa. Tapi dia tetap yakinin aku, kalau dia sendiri pasti datang. Waktu itu posisiku lagi hamil juga, jadi perasaanku bener-bener campur aduk. Nangis, kesel, kecewa, semuanya jadi satu. Seharian aku ngomel-ngomel terus di rumah. Sampai suamiku, Andri yang biasanya kalem banget, ikut-ikutan kesal. Kata dia, udah keterlaluan ini. Aku minta nomor Bang Solikan ya, aku pengen bicara langsung. Padahal Andri itu tipe yang kalem, sabar, jarang banget ikut campur urusan orang lain. Tapi kali ini beda. Dia sampai nelpon langsung ke Bang Solikan. Nadanya tetap tenang tapi tegas. Kalau aku yang nelpon mungkin udah ngomel-ngomel kali ya. Dari obrolan mereka, ternyata bener. Apa yang dijelasin Anin itu sama persis. Uangnya udah kepake buat keperluan keluarga. Dan sekarang uangnya udah nggak ada, jadi nggak mungkin beli tiket. Andri sempat bilang juga ke Bang Solikan, kakek sama nenek tuh nunggu banget. Mereka pengin banget kalian pulang. Bahkan sampai rela jual perhiasan satu-satunya. Tapi ya, percuma juga. Mau gimana lagi, uangnya udah nggak ada.
Akhirnya aku sama Andri cuma bisa saling pandang. Dalam hati kami mikir, lah kok kita yang jadi pusing dan emosi ya? Kami yang jadi kepikiran karena membayangkan gimana nanti perasaan kakek sama nenek kalau tahu anak-anak dan cucunya nggak jadi pulang. Andri akhirnya bilang ke aku, udahlah nanti biar Anin aja yang ngomong ke Uma sama Aba. Kita nggak usah ikut campur, bukan apa-apa, tapi aku nggak sampai hati ngasih tahu. Dan ya besok paginya, kami lihat kakek Dasim dan nenek Suyati sibuk banget di rumah. Mereka beberes, nyiapin ini itu, sampai jemur kasur kapuk di halaman. Aku berdiri di pojok rumah, liatin mereka dengan dada sesak. Air mataku jatuh sendiri, gak tega banget. Mereka masih semangat nyiapin rumah seolah-olah semuanya bakal datang. Padahal aku tahu, kenyataannya gak seperti itu. Beberapa hari itu, aku sampai sengaja menghindar dari kakek sama nenek. Bukan karena apa-apa, tapi karena aku tahu kalau lihat mereka, pasti bawaannya pengen nangis terus. Lagi sensitif banget waktu itu. Mungkin karena aku lagi hamil juga, jadi perasaanku makin nggak stabil. Biasanya sih aku nggak segitunya, tapi kali ini beda. Rasanya hati tuh gampang banget ke bawah suasana. 2 hari sebelum lebaran, si Anin udah mulai sibuk belanja-belanja bahan masakan. Soalnya tahun sebelumnya, di lebaran 2022, aku dan kakak-kakakku memang udah nggak punya orang tua. Uma dan Aba udah nggak ada. Jadi sejak itu, Nenek Yati yang selalu masakin kami ketupat, ayam tangkap, opor, kue timpan, dan makanan khas lainnya buat disajikan waktu lebaran. Setiap tahun, kakak-kakakku itu memang selalu datang ke rumah buat ziarah ke makam Uma dan Aba, terus ngumpul bareng di rumah. Nah, di lebaran 2023 ini, Nenek Suyati berencana masak lagi, tapi porsinya lebih banyak. Karena beliau yakin banget, selain buat kami, masakannya juga buat anak-anak dan cucu-cucunya yang katanya mau datang. Semua bahan udah dibeli. Sampai-sampai, waktu masak ketupat, tangan nenek sempat kena cipratan air panas. Melepuh merah gitu, luka bakar ringan. Aku sampai bilang, udah nek, nggak usah masak, biar nanti kita beli aja atau suruh kakak-kakak bawa makanan masing-masing. Tapi ya gitu, mungkin karena saking senangnya, nenek tetap lanjut masak, nggak bisa diem, semangat banget nyiapin semuanya. Tangannya udah aku obatin, aku olesin salep luka bakar, kasih trombofob segala macem. Tapi tetap aja bikin aku makin kepikiran. Dalam hati aku cuma mikir, aduh, gimana ya caranya bilang kalau Solikan gak jadi dateng? Serba salah. Bingung banget. Sampai akhirnya hari lebaran tiba. Pagi-pagi kami sekeluarga salat id bareng di masjid. Habis itu salaman sama tetangga kanan kiri. Dan, ya ampun, Nenek Yati masih sempat-sempatnya bilang ke orang-orang, hari ini anak saya sama cucu-cucu saya mau datang loh. Dengan wajah penuh harapan. Dengar itu, dadaku langsung berdebar. Rasanya nggak tenang banget. Apalagi siangnya kakak-kakakku mulai berdatangan ke rumah buat ziarah ke makam Uma dan Aba. Habis itu, kami semua ngumpul di rumah dan masakan nenek udah tersaji lengkap di meja. Yang dari kemarin beliau masak dengan penuh semangat itu. Kakak-kakakku memang udah akrab banget sama kakek Dasim dan nenek Suyati. Dari kami kecil juga udah sering main dan nginep di rumah mereka. Jadi hubungan kami tuh dekat banget. Dan pas kami udah duduk-duduk bareng, aku cerita deh ke mereka tentang anak-anaknya nenek, soal Solikan yang ternyata nggak jadi pulang. Semua langsung pada kaget dan kesal. Emosinya ikut naik juga. Tapi salah satu kakakku sempat bilang, ya kita nggak tahu kondisi keuangan orang kayak gimana. Mungkin emang dia lagi susah, tapi tetap aja pernyataan itu didebat sama yang lain. Jadi ya rame deh topiknya jadi soal tetangga sebelah. Padahal intinya sih karena kasihan aja sama nenek dan kakek. Soalnya hari itu mereka bener-bener berharap banget anaknya bakal dateng. Akhirnya kami sepakat biar Anin aja nanti yang ngasih tahu langsung. Biar bukan dari kami. Aku sempat ngecek Anin udah di mana karena dari malam sebelumnya dia udah bilang kalau dia bakal berangkat habis salat id. Jadi kemungkinan nyampenya sekitar jam 2 atau 3 sore.
Anin juga udah cerita sebelumnya, kalau cutinya cuma dikasih 3 hari. Susah banget katanya buat minta izin, bahkan sempat hampir nggak dikasih. Untungnya, di detik-detik terakhir, akhirnya dikasih juga. Tapi ya itu, cuma 3 hari aja, pas lebaran, H+1 dan H+2. Waktu itu aku masih di rumah, ngobrol-ngobrol sama kakak-kakakku. Jam udah menunjukkan hampir pukul 2 siang, tapi kok si Anin belum juga kelihatan. Aku coba chat, cuman centang 1. Aku telepon, tapi HP-nya nggak aktif. Wah, aku mulai cemas. Jangan-jangan dia nggak jadi datang juga kayak Solikan. Tapi karena suasana masih ramai, aku tetap lanjut ngobrol bareng kakak-kakak. Sampai akhirnya, satu persatu mereka mulai pamit pulang ke rumah masing-masing. Nah, karena udah agak sore, aku ngajak suamiku Andri buat mampir ke rumah sebelah, tempat kakek Dasim dan nenek Suyati. Pas sampai sana, ternyata Anin udah dateng. Lagi nyapu-nyapu halaman. Aku langsung bilang, "Loh Nin, kapan datengnya? Kok nggak ngabarin?" Anin cuma senyum tipis, terus jawab, "Barusan kak, tapi tadi Uma sama Aba lagi tidur, aku nggak enak mau bangunin. Mungkin mereka kecapekan dari tadi nungguin, ya wajar sih. Namanya juga udah sepuh." Aku lega banget waktu itu. Alhamdulillah, akhirnya ada juga satu anak mereka yang pulang. Aku pun bilang ke Anin, aku belum bilang apa-apa ke kakek sama nenek soal Bang Solikan yang nggak jadi datang. Jadi nanti kamu aja ya yang kasih tahu pelan-pelan. Di rumah ada banyak kue juga, nanti bawa ke sini ya. Anin ngangguk pelan, terus aku balik lagi ke rumah. Di sana, aku langsung bilang ke suamiku, "Yah, alhamdulillah, Anin udah datang." Suamiku juga ikut lega dengarnya. Setidaknya, satu anak mereka udah hadir di hari lebaran. Pas maghrib, suamiku salat di masjid. Aku sendiri masih beres-beres di dapur, nyuci piring bekas makan siang bareng kakak-kakakku tadi. Lagi fokus cuci piring, tiba-tiba, astagfirullahaladzim, aku kaget banget. Tiba-tiba Anin udah berdiri di belakangku diam aja. Mukanya sandu, matanya kayak nahan sesuatu. Aku langsung tanya, "Kenapa Nin?" Anin gak langsung jawab. Dia cuma geleng-geleng pelan. Terus dengan suara pelan dia bilang, "Aku bingung kak, ngomongnya gimana ya?" Ternyata dia pengen curhat. Anin cerita, dia sebenarnya gak tega ngasih tahu Uma sama Aba kalau Bang Solikan gak jadi datang. Soalnya mereka itu udah 3 tahun gak ketemu sama anaknya. Udah 3 tahun juga Solikan gak pernah pulang pas lebaran. Dan mereka tuh jelas kangen banget. Tapi Anin sendiri juga ngerasa serba salah. Katanya, di tempat kerjanya itu susah banget dapet cuti. Sekalinya dikasih pun paling cuma sehari 2 hari. Kalaupun dia maksa pulang, selain mahal ongkosnya, waktunya juga terlalu sebentar. Jadi daripada buang-buang biaya cuma buat tiket, dia pilih kirim uang aja buat kebutuhan Uma sama Aba, biar mereka bisa tetap hidup layak. Anin juga tahu banget kalau Bang Solikan itu nggak pernah kirim uang ke orang tua, soalnya kebutuhan keluarganya di rumah juga banyak. Jadi satu-satunya yang bisa bantu ya dia. Tapi ya itu tadi, dia jadi dilema. Di satu sisi kangen banget sama Uma dan Aba, tapi di sisi lain, dia ngerasa harus kerja keras terus supaya bisa bantu mereka. Bahkan Anin bilang, dia lagi nabung banyak supaya bisa bantu renovasi rumah Uma dan Aba. Niatnya biar bisa bikin orang tuanya bangga. Dia juga rencananya mau nikah, jadi pikirannya ya kerja, kerja, dan kerja. Bukan karena aku nggak mau pulang, Kak. Bukan juga karena aku nggak kangen. Tapi aku cuman belum mampu, katanya sambil nahan air mata. Aku cuma bisa tarik napas panjang dengar ceritanya. Gak bisa ngomong apa-apa. Dalam hati aku jadi ingat kata-kata kakakku tadi siang. Kita gak pernah tahu keadaan ekonomi seseorang. Jadi jangan gampang menghakimi. Dan benar, ternyata alasan dibalik semua ini rumit. Kalau kita ada di posisi Anin, mungkin kita juga bakal bingung harus milih yang mana. Antara ingin ada untuk orang tua, atau berjuang dari jauh demi masa depan dan kebutuhan mereka juga. Karena memang kakek Dasim dan nenek Suyati sekarang udah gak kerja. Mereka hidup dari uang pensiun kakek. Tapi ya kita gak tahu uang itu cukup atau enggak. Gak tahu juga kondisi dalamnya seperti apa. Terakhir kali aku masih inget banget.
nenek sempat sampai jualin emasnya. Waktu itu nenek yang biasanya cerewet dan suka nyeletuk apa aja tiba-tiba diam, gak ngomong sepatah kata pun. Suasananya langsung hening, aku juga cuma bisa terdiam. Anin juga gak bersuara, gak lama dia mulai menangis. Dan aku yang memang lagi sensitif ikut nangis juga. Aku cuma bisa bilang ke Anin, ya udah, insya Allah sebisaku aku jagain kakek Dasim sama nenek Suyati. Ya, karena jujur aja, aku udah anggap mereka seperti orang tuaku sendiri. Rumah kami juga sebelahan, jadi gampang kalau mau nengok atau bantu-bantu. Aku bilang juga, doain aja aku sehat terus. Anin angguk pelan, matanya masih berkaca-kaca. Dia bilang, makasih ya kak, aku juga doain kakak dan dedek bayinya sehat, lancar sampai lahiran. Aku titip Uma sama Aba ya. Aku cuma bawa gamis buat Uma sama sarung buat Aba buat lebaran. Aku gak kuat denger itu, nangis lagi dong aku. Aku bilang, iya Anin, ambil aja itu kue-kue bawa ke rumah, masih banyak tuh. Anin cuma senyum dikit terus bilang, gak usah dulu kak, aku masih kenyang. Setelah itu dia pamit pulang ke rumah sebelah. Sementara aku yang matanya udah sembab lanjut cuci piring. Nggak lama suamiku, Andri, pulang dari masjid. Dia habis salat maghrib, lanjut isya. Begitu masuk rumah, dia langsung lihat mataku merah dan bengkak. Kamu kenapa? Tanya dia. Aku pun cerita semua yang terjadi barusan. Tentang Anin, tentang perasaannya yang serba salah. Tapi ujung-ujungnya pikiranku tetap merembet kesolikan. Kakak laki-laki yang harusnya bisa lebih peka. Aku jadi kesel sendiri. Akhirnya suamiku coba nenangin aku. Terus aku minta tolong ke dia buat motongin kue-kue dari kakakku tadi, kayak marble cake, puding, dan lainnya, buat dikasih ke rumah sebelah. Soalnya mungkin tadi Anin sungkan ambil sendiri. Kue-kue itu bentukannya kan harus dipotong dulu, nggak bisa langsung diambil, apalagi dibawa pulang gitu aja. Andri pun motongin satu-satu, ditaruh di piring, lalu dibawa ke rumah sebelah. Aku sendiri bersiap mau mandi, karena dari pagi udah banyak kegiatan, keringetan juga. Tapi baru mau masuk kamar mandi, Andri balik lagi ke rumah, buru-buru nanya, kata kamu si Anin udah pulang, tapi kok kata kakek dan nenek belum ada? Aku langsung bengong, maksudnya belum ada apaan. Tadi kan Anin udah datang, aku lihat sendiri dia nyapu di depan. Andri bilang, iya tapi kata kakek dan nenek, dari tadi belum ada siapa-siapa datang. Mereka belum ketemu sama Anin. Aku makin bingung. Dalam hatiku mikir, mungkin tadi pas Anin datang, kakek dan nenek masih tidur. Anin sempat bilang begitu juga. Terus habis dari rumahku, mungkin dia ke warung dulu atau kemana sebentar. Tapi, kok bisa mereka belum ketemu sama sekali? Karena penasaran, aku urung mandi. Langsung ke rumah sebelah, nanya ke kakek dan nenek. Emang belum ketemu sama Anin, kek? Nek? Nenek Yati jawab sambil terlihat bingung. Belum, emang Anin udah pulang? Kapan datangnya? Ternyata benar. Kakek Dasim dan nenek Suyati baru bangun sekitar azan maghrib dan mereka belum lihat ada anak-anak datang. Padahal aku yakin banget lihat Anin barusan di rumah. Terus Andri yang tadi nganterin bolu juga sempat nanya ke mereka, Anin mana? Karena dia belum sempat ketemu Anin juga. Dan mereka jawab dengan yakin Anin belum datang. Aku makin bingung. Aku sampai masuk ke kamar Anin, ngecek, dan ternyata nggak ada tanda-tanda dia udah pulang. Nggak ada koper, nggak ada tas. Hah? Kemana sih Anin? Aku tanya ke tetangga-tetangga sekitar. Lihat Anin keluar nggak? Pergi kemana gitu? Tapi semuanya bilang nggak lihat apa-apa. Waduh. Mulai panik aku. Langsung aku coba nelepon Anin, dan akhirnya teleponnya diangkat. Aku langsung nyerocos, Anin, kamu di mana? Ini kakek sama nenek udah nungguin lo di rumah. Tapi yang jawab, bukan Anin. Suara di ujung sana adalah suara seorang laki-laki. Suaranya berat, terdengar serius. Dia bilang, maaf, saya dari rumah sakit. Pemilik handphone ini mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Aku langsung shock, badanku gemetar. Dalam hati aku masih berharap ini tuh cuma salah sambung atau penipuan. Mungkin HP-nya Anin dicopet, dipakai orang buat modus. Tapi tetap aja, dada aku rasanya sesak banget.
Akhirnya suami aku, Andri, langsung ngomong ke bapak-bapak yang angkat telepon itu. Dan ternyata benar. Hari itu Anin, dia tuh lagi dalam perjalanan menuju terminal PE. Dia naik ojek, tapi di jalan, tepatnya pas tanjakan, ojek yang ditumpanginya itu ada di belakang truk. Nah, entah kenapa, rem truknya kayaknya blong. Dan truk itu mundur, langsung nabrak Anin sama tukang ojeknya. Keduanya meninggal di tempat. Katanya sih ada mobil juga di belakang motor mereka yang ikut ringsek, tapi penumpangnya nggak apa-apa. Nggak luka sedikit pun. Kejadiannya itu sekitar jam 9 pagi. Identitas Anin sudah dipegang pihak rumah sakit dan juga polisi. Tapi karena lokasi kejadiannya cukup jauh dari tempat tinggal kami, mereka kesulitan cari kontak keluarganya. HP Anin rusak, mungkin karena kecelakaan itu, jadi nggak bisa diakses. Seharian pihak rumah sakit dan polisi nyoba cari cara buat hubungi keluarga. Sampai akhirnya mereka coba cabut kartu SIM-nya, terus dipasang ke HP lain supaya bisa nyala. Mereka nemu satu kontak dengan nama Aba, tapi waktu dicoba hubungi nggak bisa tersambung. Soalnya HP Aba itu memang sering rusak, udah lama banget, jadul gitu. Makanya Aba sering minjam HP aku. Karena itu, pihak rumah sakit nggak tahu harus hubungi siapa lagi. Sampai akhirnya aku yang nelpon ke HP Anin dan langsung diangkat. Disitulah aku dengar kabar itu. Lemas banget rasanya. Awalnya aku masih nggak percaya. Untungnya ada tetangga yang baik hati. Dia bersedia nganterin kakek Dasim dan nenek Suyati ke rumah sakit. Aku tadinya mau ikut, tapi sama Andri nggak dibolehin. Dia khawatir karena aku lagi hamil. Akhirnya Andri yang berangkat dan salah satu kakak perempuanku diminta nemenin aku di rumah. Dia nemenin aku yang udah lemas, shock berat, masih nggak percaya sama kabar itu. Aku cerita ke kakakku, tadi aku masih ngobrol sama Anin kak. Di dapur pas aku lagi nyuci piring. Nggak mungkin dia meninggal jam 9 pagi. Aku lihat sendiri dia nyapu depan rumah kakek nenek. Terus dia sempat bilang kalau kakek nenek lagi tidur. Aku terus nangis-nangis, masih merasa itu pasti salah orang. Mungkin HP Anin dicuri orang kali ya? Kakakku cuma bisa dengerin sambil berusaha nenangin aku. Malam itu aku tidur bareng kakakku. Sementara Andri sempat ngabarin dari rumah sakit, katanya sekarang lagi proses ngurus jenazah Anin buat dibawa pulang dan dimakamkan besok. Tapi malamnya aku sempat mimpi. Aku kayak main ke rumah sebelah, rumahnya kakek Dasim dan nenek Suyati. Aku niatnya mau nganterin bolu, tapi pas sampai di sana, aku lihat Uma sama Aba lagi duduk di meja makan. Mereka ngobrol, ketawa-tawa. Hangat banget suasananya, pemandangan yang dulu sering banget aku lihat waktu mereka masih hidup. Di situ aku cuma diam, ngeliatin mereka. Tapi perasaanku hangat, entah kenapa. Sampai akhirnya aku kebangun pas azan subuh dari masjid. Biasanya aku memang bangun pagi, kulirik kakakku masih tidur. Tapi tiba-tiba dari toa masjid, terdengar pengumuman duka. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Anin binti Mulyono kemarin tanggal 20 April. Waktu denger itu rasanya kayak disadarkan. Ternyata memang benar Anin sudah pergi. Aku masih duduk di kasur, masih kaget, masih mencoba mencerna. Tapi belum sempat hilang rasa syokku. Terdengar lagi pengumuman dari toa masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang juga ke rahmatullah kakek Dasim dan nenek Suyati tadi pagi, tanggal 21 April dini hari. Aku langsung bangunin kakakku. Aku panik, aku gemetaran, nggak percaya. Aku langsung ambil HP dan ternyata ada pesan dari Andri. Dia ngabarin sekitar jam 2 pagi saat aku masih tidur, kalau kakek dan nenek juga sudah meninggal dunia. Katanya setelah lihat jenazah Anin, mereka langsung lemas, shock berat. Mungkin karena usia juga, ya kondisi jantung mereka udah nggak sekuat dulu. Mereka sempat dirawat, tapi akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Waktunya cuman beda sekitar 15 menit. Jam 8 pagi, bener aja Andri dan tetangga yang nganter itu pulang, bawa 3 mobil jenazah. Hari itu juga setelah prosesi penghormatan terakhir,
kakek Dasim, nenek Suyati, dan Anin dimakamkan berdampingan di pemakaman yang sama dengan Aba dan Uma. Sampai sekarang, aku masih suka bengong, masih nggak nyangka. Andri pun cerita, waktu kakek dan nenek sampai di rumah sakit, mereka benar-benar nggak sanggup lihat anaknya dalam kondisi begitu. Mungkin karena terlalu syok, terlalu sedih, mereka langsung jatuh sakit dan nggak bisa bertahan. Semua ini terasa begitu cepat dan berat banget buat aku. Tapi suami dan kakak-kakakku selalu nenangin. Mereka bilang, "Kamu ingat, kamu lagi hamil. Jangan sampai terlalu larut, nanti bisa berpengaruh ke kandungan." Mungkin kemarin aku memang benar-benar ketemu sama Anin. Bukan halusinasi. Mungkin itu cara dia pamit sambil nitipin kakek dan nenek ke aku. Sebelum dia benar-benar pergi. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku bisa sampai melihat dan bahkan ngobrol sama Anin malam itu. Tapi jujur ya, saat itu aku lagi hamil dan aku tuh memang lagi sensitif banget. Bukan cuman perasaan aja, tapi mungkin juga secara batin. Aku bisa ngerasa hal-hal yang enggak kasat mata. Entah kalian percaya atau enggak, tapi memang kayak gitu kejadiannya. Yang bikin aku makin merinding, waktu tasnya Anin ditemukan di lokasi kejadian, di dalamnya ada gamis dan sarung bordir khas Aceh. Masih baru, masih terbungkus plastik. Dan itu persis seperti yang Anin sempat bilang waktu kami ngobrol di dapur. Katanya itu mau dia kasih ke Aba dan Uma alias kakek Dasim dan nenek Suyati. Ternyata, ya memang itu niatnya. Besoknya, setelah semua proses pemakaman selesai, barulah Solikan, kakaknya Anin, pulang ke kampung. Tapi dia pulang seorang diri, tanpa istri dan anak. Aku lihat dia menangis seharian di makam orang tua dan adiknya itu. Rasanya sesak banget lihatnya. Solikan akhirnya pulang kampung di hari ketiga Lebaran, tapi bukan ke rumah, dia langsung ke pemakaman. Dan disitulah aku benar-benar gak bisa berkata-kata. Dulu aku sempat kesel sama Solikan, karena kirain dia gak punya niat buat pulang, tapi setelah dia cerita langsung, aku langsung lemas. Ternyata anaknya lagi sakit keras. Uang yang sempat dia kumpulin buat pulang Lebaran malah habis buat pengobatan. Dan pas dapat kabar duka itu, dia langsung pinjam uang kemana-mana supaya bisa pulang secepatnya. Makanya dia datang sendirian. Dia juga bilang, dia sengaja nggak ngasih tahu kondisi anaknya ke kakek Dasim dan nenek Suyati, karena nggak mau bikin mereka kepikiran. Dia tahu dirinya belum bisa ngebahagiain orang tuanya, jadi ya, dia cuma pengen orang tuanya tenang. Yang paling nyesek itu, sejak hari pertama Lebaran, nenek tuh udah masak-masakan, nunggu anaknya pulang. Tapi malamnya mereka malah dibawa ke rumah sakit, besoknya dimakamkan, dan baru hari ketiga Solikan datang. Makanannya semua masih tersaji di meja makan. Nggak ada yang beresin karena semua orang fokus ke pemakaman. Aku sendiri waktu itu sampai lemas banget. Kakak-kakakku juga khawatir banget sama kandunganku karena aku syok berat. Tapi yang paling bikin aku dan suamiku speechless adalah waktu Solikan pulang dari makam, dia langsung duduk di meja makan dan makan semua makanan yang sudah tersaji di situ. Opor ayam, kue timpan, ayam tangkap, semuanya dia makan sambil nangis. Padahal itu makanan udah 3 hari di meja, nggak dimasukin kulkas. Ya otomatis udah basi, gengs. Tapi dia tetap makan, katanya itu masakan terakhir dari Uma. Suamiku Andri sempat bilang, Solikan udah makan aja di rumahku. Tapi Solikan gak mau. Dia ngotot mau ngabisin semuanya di situ karena itu satu-satunya cara dia ngerasa dekat lagi sama Uma. Aku sampai gak bisa ngomong apa-apa. Dan sebagai penutup aku cuma mau bilang, sempatkanlah ketemu orang tuamu selagi mereka masih ada. Karena sejujurnya yang mereka harapkan dari kita itu bukan uang, tapi kehadiran kita, kebersamaan. Bisa duduk bareng, ngobrol, makan bareng, seperti dulu lagi. Lebaran memang momen yang paling tepat buat silaturahmi. Tapi kalau belum bisa sekarang, semoga masih ada kesempatan lain. Sebelum semuanya terlambat. Dan itulah cerita yang baru saja aku dengar langsung dari narasumbernya. Suaranya masih bergetar saat bercerita. Matanya berkaca-kaca, dan aku pun ikut hanyut dalam haru.
Lebaran yang seharusnya penuh tawa, berubah jadi momen perpisahan yang tak disangka. Buat kamu yang masih punya orang tua, keluarga, atau orang-orang tercinta, pulanglah. Jangan tunda, karena kadang, waktu nggak pernah memberitahu kapan sebuah pelukan jadi yang terakhir. Terima kasih udah dengerin ceritanya sampai akhir. Semoga ini bukan sekadar cerita, tapi juga pengingat sebelum semuanya jadi kenangan. Kamu rebahan aja, biar aku yang ceritain.